Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Laili dari Offering F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai startup yang akan saya kembangkan. Startup yang akan saya kembangkan itu berupa sebuah aplikasi dengan nama The Cost, yaitu merupakan aplikasi yang di dalamnya itu berisi kos-kos ataupun kontrakan. Selain itu juga ada jasa pindahan kos yang dikhususkan itu atau hanya terfokus di Kota Malang saja. Jadi aplikasi ini tuh bisa digunakan untuk orang-orang ataupun mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal ataupun jasa pindahan di Kota Malang. Untuk visi dari aplikasi ini yaitu menjadi aplikasi andalan kos di Kota Malang. Untuk misinya itu memberikan pelayanan online terbaik bagi pelaku usaha dan pelanggan, memberikan kemudahan dalam proses transaksi, memberikan keefisienan waktu, dan menjadi aplikasi yang aman dan juga terpercaya. Untuk struktur organisasi dari aplikasi ini, yang pertama itu ada pemilik, yaitu sebagai orang yang mengemukakan ide untuk pembuatan aplikasi ini. Lalu ada programmer, yaitu orang yang memang ahli dalam bidang pemrograman, jadi nantinya itu akan berkonsultasi dengan programmer ini untuk pembuatan, perancangan, ataupun pengembangan aplikasi ini. Jadi bagaimana nanti aplikasi ini bisa dibuat, nanti akan dikonsultasikan dengan seorang programmer. Lalu ada pemilik usaha. Nah, pemilik usaha di sini adalah mereka-mereka yang memiliki usaha kos ataupun kontrakan yang ada di Kota Malang. Selain itu juga mereka-mereka yang memiliki usaha ataupun jasa pindahan yang ada di Kota Malang juga. Untuk yang terakhir yaitu ada bank. Di sini kami akan bekerja sama dengan pihak bank untuk mempermudah proses pembayaran ataupun keuangan yang berhubungan dengan keuangan. Untuk kekuatan dari aplikasi ini, yang pertama ada efisiensi waktu, mempermudah mencari kos. Jika mungkin sebelum-sebelumnya kita itu mencari kos, kita harus datang ke tempat kos itu, kita harus melihat bagaimana kondisi kosnya itu, kita perlu datang langsung ke tempat. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita tidak perlu lagi datang-datang jauh-jauh, hemat waktu, buang-buang waktu. Jadi kayak kita bisa dengan aplikasi ini aja udah cukup. Kayak kita cari di aplikasi ini kos yang bagaimana yang kita inginkan, mulai dari berbagai macam harga. Tentunya harga ini disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di kos itu. Selain itu juga dalam aplikasi ini tuh udah sangat detail sekali. Jadi dalam aplikasi ini kalau misalkan kita cari kos di kontrakan itu udah detail sekali situ. Jadi ada kontak dari si pemiliknya itu. Jadi kita bisa berhubungan langsung dengan pemiliknya itu. Lalu ada harganya juga berapa, pembayarannya bagaimana, lalu ada fasilitasnya apa aja, luasnya bagaimana, kondisi sekitarnya bagaimana. Misalkan dekat dengan kampus ini, ke kampus ini berapa menit, dekat dengan fotokopi, atau mungkin hal-hal lain juga. Selain itu juga disediakan foto atau video, lalu juga akan disediakan aturan dari, kan biasanya itu kos ataupun kontrakan-kontrakan itu kan ada beberapa aturan yang harus ditaati. Jadi berisi juga aturannya bagaimana. Lalu untuk lebih mempermudah lagi juga akan tersedia maps. Jadi kita bisa dengan mudah menemukannya. Untuk kelemahannya yaitu kurangnya pengetahuan terhadap teknologi dari masyarakat. Nah, ini khususnya untuk mereka para pemilik usaha ini. Lalu aplikasi ini yang mungkin kurang dibutuhkan. Nah, kenapa kurang dibutuhkan? Kembali ke kekuatan. Ini kan merupakan terobosan baru dalam mencari kos yang memang sebelumnya itu tidak ada aplikasi seperti ini, yang aplikasi pencari kos yang dikhususkan untuk di Kota Malang saja. Tapi memang ada beberapa akun Instagram yang memang menyediakan informasi serupa, tapi itu hanya sebuah akun, bukan sebuah aplikasi kayak gitu. Lalu untuk pencari kos itu kan terkadang itu dicarikan siapa gitu. Lalu untuk selanjutnya juga kita mencari kos itu kan beda dengan kita mencari makan. Mungkin kita mencari makan itu kita setiap saat kita membutuhkan makan, setiap saat kita
cari makan. Tapi kalau kos ini kan hanya saat-saat tertentu saja. Mungkin pada saat awal tahun ajaran baru, musim-musim mahasiswa baru, atau mungkin pertengahan semester juga kan ada yang seperti itu. Lalu untuk aplikasi ini juga hanya terbatas di Kota Malang saja, jadi tidak berlaku untuk di luar Kota Malang. Untuk peluangnya sendiri, yaitu bisa menjangkau semua kalangan, jadi siapapun itu bisa menggunakan aplikasi ini. Juga bisa menjadi ladang investasi ke depannya, terus dalam pengoperasiannya itu juga sangat mudah, dalam proses transaksinya juga sangat mudah. Nah, selain itu juga memiliki jasa pindahan. Nah, untuk ancamannya yaitu adanya kemungkinan pesaing yang meniru aplikasi ini. Kemudian hari ini bisa muncul aplikasi-aplikasi serupa. Selain itu juga mungkin rentannya ketidakpuasan dari pihak konsumen terhadap pelayanan-pelayanan dari aplikasi ini. Untuk rencana pelaksanaan usaha itu yang pertama dimulai dengan merancang teknis dari aplikasi ini, jadi kayak apa saja yang memang fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh aplikasi ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat itu. Lalu setelah itu akan dilakukan kerjasama dengan produsen, dalam hal ini itu pemilik usaha kos, kontrakan, ataupun pemilik jasa pindahan. Lalu kerjasama juga akan dilakukan dengan pihak bank, yaitu untuk mempermudah proses pembayaran, mempermudah transaksi-transaksi keuangan. Lalu setelah itu untuk akan dilakukan konsultasi dengan programmer. Jadi orang memang ahli di bidang ini, jadi kita akan mengkonsultasikan bagaimana aplikasi ini dirancang, bagaimana aplikasi ini dibuat, bagaimana aplikasi ini nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Itu akan dikonsultasikan dengan programmer. Itu tahap selanjutnya itu ada simulasi aplikasi. Nah, di simulasi aplikasi ini kita kayak menampung ide ataupun kritik-kritik terhadap aplikasi ini, apakah aplikasi ini memang sudah sesuai kebutuhan, apakah masih perlu dilakukan perbaikan lagi dalam tahap penyempurnaan aplikasi ini. Setelah itu baru dilakukan launching aplikasi, jadi kita memperkenalkan aplikasi kita ini kepada masyarakat luas, kepada publik. Ya, mungkin salah satunya dengan sosial media juga, karena kita tahu bahwa sosial media di era sekarang ini pengaruhnya itu sangat besar sekali. Setelah itu tahap yang terakhir yaitu adalah tahap pelaksanaan. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama mengenai strategi pengembangan produk, jadi strategi itu akan dilakukan inovasi-inovasi terhadap produk ini, dimulai dari mungkin pembayarannya, mungkin awalnya hanya bisa ditransfer saja, mungkin nanti bisa dilakukan inovasi dengan mungkin kita bisa bayar lewat Indomaret, mungkin Alfamart, atau dengan OVO, ataupun uang-uang elektronik lain. Selain itu juga bisa dengan menambah fitur lagi, untuk memperkaya fitur dalam aplikasi ini. Untuk strategi promosinya yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan menggunakan sosial media kayak Facebook, Instagram, WhatsApp, atau mungkin bahkan TikTok. Selain itu juga kita akan melakukan promosi offline, yaitu dengan cara menyebar brosur. Nah, untuk target pasarnya itu kita menargetkan semua kalangan. Jadi semua orang itu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi semua orang bisa menggunakan aplikasi ini bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan jasa-jasa yang ada di aplikasi itu. Tetapi memang target utama kita itu adalah mahasiswa. Karena kan kita tahu bahwa mahasiswa di Kota Malang itu banyak sekali, dan pastinya mahasiswa lah yang memang membutuhkan fitur-fitur dalam aplikasi itu. Untuk analisis keuangannya, itu pertama ada fixed cost, itu kayak laptop, handphone, aplikasi. Nah, itu totalnya itu sebesar Rp8.500.000. Untuk variable cost-nya itu ada kayak kuota internet, plan, sama pemburuan dari aplikasi tersebut, dengan total biayanya itu sebesar Rp700.000. Lalu untuk biaya lain-lain, kayak banner, video promosi, dan juga lain-lain itu sebesar Rp850.000 dengan kapasitas produksinya itu 300 per bulan. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kapasitas transaksi. Jadi kayak kita menghitungnya dengan rata-rata 300 transaksi per bulan, seperti itu. Nah,
setelah kita menghitung tadi variable cost, fixed cost, dan biaya yang lain-lain, jadi kita di sini bisa melihat total biaya keseluruhannya itu adalah 10.050.000 dalam perancangan aplikasi ini. Nah, jadi perlu diketahui bahwa aplikasi ini adalah aplikasi gratis, jadi tidak dipungut biaya apapun, baik itu bagi pemilik usaha ataupun bagi pelanggan. Namun, keuntungan dari aplikasi ini tuh didapat dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi, kalau misalkan ada seorang pelanggan melakukan transaksi, nah jadi mereka bayar lalu sampainya dana itu ke penjualnya itu dalam waktu 24 jam. Nah, nanti ketika uangnya itu sampai ke pelanggan, ketika sudah dicairkan ke maksud saya ke penjual, itu sudah terpotong dari biaya ini. Jadi memungut biaya dari setiap transaksi saja. Nah, untuk bulan pertama sampai ke-4 itu 6.000, lalu untuk bulan ke-5 sampai ke-8 8.000, dan untuk bulan ke-9 sampai 12 itu sebesar 10.000. Nah, jadi kita bisa melihat di sini untuk perhitungan BEP-nya, jadi itu bulan 1 sampai 4 itu kan biaya yang dikenakan itu 600.000 dengan volume transaksi itu 300. Jadi untuk hasil penjualannya itu 1.800.000. Nah, untuk fixed cost per unitnya itu jadi ya fixed cost total dibagi 300 hasilnya 28.333. Lalu untuk variable cost per unit sama kayak di atas, jadi variable cost total dibagi 300 hasilnya 2.833. Untuk BEP per unitnya itu jumlah fixed cost dibagi misalnya biaya yang ditetapkan itu sebesar 6.000 dikurangi dari variable cost per unit dikurangi 2.833, jadi hasilnya itu 2.683. Jadi kita itu mencapai BEP itu ketika sudah melakukan transaksi sebanyak 2.683 transaksi. Untuk BEP rupiah itu sama, jadi fixed cost dibagi fixed cost per 1 min variable cost total dibagi hasil penjualan. Nah, hasilnya itu sebesar 16.104.585,07 rupiah. Itu untuk bulan 4. Untuk bulan ke-5 sampai 8 caranya sama. Untuk BEP-nya itu sudah di angka 1.645 transaksi dan dirupiahkan itu di sekitar 13 juta rupiah. Untuk yang bulan 9 sampai 12 itu sudah di 1.100 unit, dan untuk BEP rupiahnya itu di 11.859.913 rupiah. Untuk selanjutnya ini merupakan model BMC dari aplikasi ini. Ini ada 9. Yang pertama mengenai customer segment, terus customer relationship, key activities, key partnership, lalu ada cost structure, lalu ada banyak di situ value-nya juga, ada value proportion. Jadi ini adalah model BMC dari aplikasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.